Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Saba, pria 65 tahun, beberapa hari belakangan mengalami kesulitan buang air kecil. Dia mengalami kesulitan ini selama beberapa tahun, namun dalam beberapa hari ini kesulitan yang dialaminya semakin parah. Apa yang dilakukannya? Saba memberitahukan kakak laki-lakinya yang menyarankan agar memeriksakan ke rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan pada Saba. Dia juga meminta Saba untuk menjalani beberapa tes darah. Hasil dari salah satu tes darah yang disebut PSA menunjukkan adanya hal yang tidak normal pada tubuh Saba. PSA adalah tes yang spesifik digunakan untuk memeriksa kanker prostat. Dokter itu kemudian meminta Saba untuk datang kembali seminggu kemudian untuk memastikan keberadaan kanker prostat dengan prosedur biopsi. Hasil biopsi Saba menunjukkan bahwa benar dirinya memiliki kanker prostat. Apa artinya? Kesulitannya untuk buang air kecil kemungkinan besar disebabkan oleh kanker prostat ini. Dokter itu juga menjelaskan bahwa hasil biopsi Saba menunjukkan adanya penyebaran kanker pada organ lainnya, sehingga operasi pengangkatan kanker saja tidak dapat menyembuhkan Saba. Dia harus menjalani pengobatan medis lainnya untuk membantunya pulih kembali. Apakah kanker prostat dapat ditemukan secara dini agar kemungkinan sembuhnya lebih besar tanpa menunggu kemunculan gejala seperti yang dialami Saba? Dokter menjawab, iya, hal ini bisa dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan kanker prostat secara rutin seperti yang sudah dibahas tadi. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi kanker prostat pada stadium awal sebelum kanker menyebar ke organ lain. Kalau penyebaran sudah terjadi, maka kemungkinan seseorang bisa sembuh sangatlah kecil, sehingga penting untuk mendeteksi kanker sedini mungkin. Karena Saba tidak bisa menjalani operasi karena kankernya yang sudah cukup parah, dia disarankan untuk menjalani pengobatan kemoterapi. Pengobatan ini berhasil memperkecil ukuran kanker yang terdapat pada kelenjar prostat Saba, sehingga dia bisa buang air kecil tanpa kesulitan. Dokter juga menjelaskan pada Saba bahwa pertumbuhan kanker prostat pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga mereka hanya perlu berfokus pada mengurangi rasa sakit dan rasa tidak nyaman yang dirasakannya. Tapi Saba tidak hanya merasakan rasa sakit dan ketidaknyamanan secara fisik akibat kanker prostat yang dimiliki. Dia juga merasakan kesakitan secara emosional. Selama hidupnya, Saba cukup sehat dan tidak pernah mengalami masalah kesehatan yang serius. Setelah terkena kanker, dia tidak lagi bisa bermain dengan cucunya. Dia juga takut tidak sempat melihat cucunya tumbuh dewasa. Hal ini membuatnya sangat sedih dan kehilangan harapan. Suatu hari ketika sedang berjalan-jalan sambil mendengarkan radio, Saba tidak sengaja mendengar sesuatu yang menarik perhatiannya. Program radio itu membahas tentang pengharapan di tengah penderitaan. Program itu kemudian membacakan salah satu ayat dalam Alkitab yang berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Sungguh pernyataan yang luar biasa. Meskipun dirinya sering mendengar bahwa penderitaan dapat membawa kebaikan,
Saba belum pernah mendengar bahwa dengan menghadapi penderitaan, seseorang dapat menerima kesempurnaan, keutuhan, bahkan tidak lagi kekurangan suatu apapun. Bagaimana seseorang bisa menjadi utuh dan tidak kekurangan apapun? Apa sebenarnya arti dari tidak kekurangan apapun? Program radio itu kemudian melanjutkan dengan menjelaskan tentang kedamaian dalam Yesus. Dikatakan bahwa, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini menjelaskan penderitaan dan pengharapan bisa dipersatukan melalui Yesus Kristus. Bersama Yesus, kita tidak hanya dapat bersukacita dalam pengharapan, tapi juga bisa bersukacita di dalam penderitaan. Meskipun sedang menderita, Allah akan membantu menemukan pengharapan melalui Yesus Kristus. Namun Saba belum sepenuhnya memahami apa yang telah dilakukan Yesus Kristus yang bisa memberikan pengharapan dalam penderitaan. Saba ingin tahu lebih banyak. Keesokan harinya pada jam yang sama, Saba mendengarkan program radio yang sama. Kali ini program itu membahas tentang apa penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Mendengar hal ini Saba sangat terkejut, karena sepemahamannya, orang yang dihukum salib hanyalah orang-orang dengan kejahatan berat. Program radio ini kemudian menjelaskan dengan mengutip salah satu ayat dalam Alkitab yang berbunyi, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu." Betapa luar biasa Yesus Kristus. Dia sudah mati untuk kita bahkan ketika kita masih berdosa. Bahkan ketika kita masih memberontak di hadapan Allah, Yesus mendamaikan kita dengan Allah dan mempersatukan kita kembali dengannya. Namun setelah Yesus mati untuk kita, apakah Dia tetap mati selamanya? Atau apakah Dia hidup kembali? Sebelum berdiskusi lebih lanjut tentang Yesus Kristus, mari kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana pengobatan kanker prostat dapat menyembuhkan pasien seperti Saba. Kalau kanker prostat sudah menyebar seperti yang dialami Saba, maka pengobatan yang tepat untuk dilakukan adalah terapi radiasi serta kemoterapi untuk memperlambat kanker menyebar lebih luas. Pengobatan ini membantu pasien hidup lebih lama, tetapi tidak dapat menyembuhkan pasien secara total. Tapi kalau kanker belum menyebar, maka ada dua pilihan pengobatan. Yang pertama adalah operasi pengangkatan kanker yang terbukti bisa menyembuhkan lebih dari 60% pasien kanker prostat. Pilihan kedua adalah terapi radiasi yang efektivitasnya lebih rendah daripada operasi. Tapi kekurangan dari operasi adalah pasien kemungkinan besar akan mengalami impotensi setelah operasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi medis, risiko ini juga bisa diturunkan.
Masalah sesungguhnya dari kanker prostat adalah rasa sakit yang disebabkannya. Seringkali pasien kanker prostat, khususnya yang sudah menyebar, akan merasa sakit yang luar biasa. Hal ini dikarenakan pada umumnya kanker prostat akan menyebar ke tulang di sekitarnya. Oleh karena itu, merawat pasien dengan rangkaian pengobatan yang tepat sangatlah penting. Hal yang sama dialami oleh Sabah. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit akibat kanker prostatnya juga semakin menjadi. Obat yang diberikan dokter sangat membantu meredakan rasa sakit ini, tapi tidak benar-benar menghilangkan rasa sakitnya. Sabah tetap mendengarkan program radio yang mengajarkannya lebih jauh tentang Yesus Kristus serta pengharapan yang diberikannya. Sabah belajar bahwa hal yang memisahkan manusia dari Allah adalah keinginan manusia untuk hidup menurut kehendaknya sendiri dan mengabaikan kehendak Allah. Dalam Alkitab dituliskan bahwa sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Setiap manusia yang pernah hidup telah berdosa dan kehilangan kemuliaan yang Allah berikan dalam hidup mereka. Kemudian dalam Alkitab juga dituliskan tentang akibat dari dosa. Dituliskan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Akibat dari dosa adalah kematian. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.